Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman kos berada. Hai, ketemu lagi kita di Kosakata. Apalagi kalau bukan kita obrolin seputar Quran, Islam dan ceritanya. Nah, apa kabar nih teman-teman yang ada di rumah? Udah banyak obrolan yang kita angkat di Kosakata ini. Kita kemarin sempat ngomongin soal jodoh, ngomongin soal sabar, ngomongin soal apa lagi ya? Pokoknya banyak banget ya. Mungkin ada juga salah satunya adalah requestan kamu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and comment. Nanti kita bakalan telaah ya kan ya. Apa-apa aja yang bisa kita angkat, kita bahas di sini. Pastinya secara santai ya. Dan kesempatan kali ini pastinya Dini Yudita nggak sendiri karena sudah ada Ustadz Munif yang akan menemani. Ya, assalamualaikum Mbak Dini. Ya, Ustadz Munif ini selain sebagai Ustadz, beliau tuh juga adalah seorang psikolog Kanca Muda. Tuh kan, Kanca Muda kan, mau Kanca Muda, Kanca Tua semuanya boleh ya? Boleh. Tadi sih Ustadz Munif sebelum pas briefing ngobrolnya gitu. Ya, jadi gini teman kos, kita bahas apa ini Mbak Dini hari ini? Kenapa? Kita bahas apa ini? Oh, kemarin dulu kan sempat itu Ustadz ngobrolin soal jodoh. Ya. Ada yang seret jodoh, ada juga yang kayaknya gampang banget ketemu sama pasangan, dalam artian tuh pacaran, gonta-ganti. Tapi giliran udah mau nikah, udah siap mungkin ya, udah pengen gitu, jodohnya nggak datang-datang. Nah sekarang ini adalah kita akan ngebahas tentang kalau udah menikah. Udah menikah itu masih ada nggak sih pertanyaan jodohku ini bener apa enggak ya? Gitu, jadi kan? Betul, teman kos. Boleh nggak sih Ustadz sebenarnya kalau kayak gitu ya? Mungkin kan kalau zaman now tuh kan kadang-kadang kebablasan ya kan, pembahasannya tuh di mana-mana dibahas gitu. Ya, jadi ada nih suami istri yang curhat ke saya bahwa salah satunya begini nih. Saya kok kelihatannya dari menikah sampai sekarang itu kok salah terus. Jangan-jangan saya bukan jodohnya nih. Kan gitu ada bilang gitu. Kok kelihatannya saya itu salah terus, kelihatannya saya itu nggak pernah benar gitu. Jangan-jangan saya ini salah jodoh ini. Nah, ya pertanyaannya seperti itu. Nah, ternyata tahu nggak bahwa salah satu misi terbesar setan itu adalah menceraikan pernikahan. Makanya ketika seorang suami atau istri itu sedang dalam posisi tidak senang atau cintanya sedikit turun karena mungkin kesel mangkel, itu setan sedang masuk dengan sangat luar biasa membawa pasukan. Bahkan dia mengatakan bahwa ya ini bukan jodohmu, kamu kemarin kan ngayal, ini dia selingkuh loh, ini kalau begini ini tanda-tanda dia sebetulnya nggak peduli sama kamu dan sebagainya. Maka bisikan setan masuk. Maka saran kami terhadap para pasangan-pasangan yang setelah menikah, Anda nggak boleh tanya apakah ini jodohku. Udah hijab kabul jelas jodohnya dong. Ini kalau sebelum menikah boleh tanya. Masih boleh. Misalnya baru tengah-tengah pacaran atau baru tengah-tengah ta'aruf, tiba-tiba ketahuan si calonnya ini, mohon maaf ya, minum-minuman keras misalnya. Waduh Ustaz, ini jodoh saya bukan. Ini boleh, akan datanya boleh. Atau misalnya sedang proses ta'aruf, tiba-tiba ketahuan dia sedang bersama wanita lain asik ngobrol, berkhalwat gitu kan. Waduh ini jodoh saya atau bukan. Boleh Anda tanya. Boleh. Sebelum ijab kabul. Setelah ijab kabul nggak boleh tanya. Yang boleh dilakukan adalah berdoa minta kepada Allah agar perilaku istri atau suami kita yang tidak sesuai itu Allah rubah. Gitu ya. Karena begini, karena memang sekarang ini kan ada istilahnya begini. Wah, kamu mantan anyar ya. Nah sekarang tugas kita itu membuat setiap hari itu mantan anyar kalau bisa. Jadi suasana dulu malam pertama, suasana awal-awal pernikahan itu kita bawa terus dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga itu ini ada yang terselak karena memang mungkin sudah malam keberapa saya tidak tahu. Ya ini gitu ya. Sabar Mas. Ya sabar ya. Jadi posisinya memang membawa malam pertama ke malam-malam selanjutnya bagi pasangan suami istri itu penting sekali. Membawa suasana falling in love di awal-awal pernikahan. Makanya kadang-kadang Anda berdua itu perlu. Ini saran kami ya sebagai ustadz dan sekaligus memang pemerhati masalah-masalah kehidupan rumah tangga itu. Anda berdua, hanya berdua, kemudian naik motor bersama, boncengan, berdua naik mobil monggo, atau bahkan pokoknya mirip, lakukan seperti orang pacaran. Bila perlu lakukan seperti orang selingkuh. Contoh Kangsen itu bahasa Indonesianya adalah janjian. Ya, jadi seakan-akan kayak meet orang meet up, tahu-tahu kita ketemu di sana ya, pakai mobil sendiri-sendiri, pakai motor sendiri-sendiri. Coba suasananya seperti orang selingkuh itu malah keren. Kalau nggak percaya dibuktikan. Nanti ketika Anda datang sendiri-sendiri motornya, Anda masuk di sebuah warung, itu pasti semua mata tertuju pada Anda dan mengatakan ini selingkuhan. Ini orang lagi selingkuh. Kenapa Anda perlu lakukan? Anda pengen dapat pahala tanpa
beramal kan? Gampang. Bikin orang suudzon sama Anda, itu pahalanya meningkat. Aduh Pak Loh, Ustadz. ya ini salah satu biar Suka Anda bener. enggak sebentar, biar orang kalau dikata-katain disudzonin sama orang itu enggak putus asa. Iya benar. Silahkan sebanyak-banyak, bila perlu ajak follower kalian, bila perlu berjamaah lah untuk ngerasani saya, bahkan gitu malah keren dia. Nah kembali ke tadi, jadi ternyata kalau Anda setelah menikah itu begini ya, jadi dalam suasana perumah tanggaan, ternyata setelah saya belajar dari pemenang lomba juara keluarga sakinah tingkat nasional, itu mereka itu kita pernah dapat datanya. Apa sih resepnya? Nah ini menarik kan? Ternyata resepnya itu adalah memang salah satu harus ada yang menjadi apa? Menyatakan dirinya deklarasi. Saya deklarasikan bahwa saya akan menjadi orang yang mengalah dalam rumah tangga. Ya terserah itu pada istrinya atau pada suaminya. Nah ternyata salah satu yang mendeklarasikan dirinya untuk selalu mengalah, walaupun lagunya mengapa selalu mengalah itu kan ada kan, itu ternyata menguntungkan. Memang dalam rumah tangga itu kalau pengen menang semua pasti cerai. Ya benar. Tapi kalau mengalah semua ya nggak ada, pasti salah satu yang ingin menang. Maka yang terbaik adalah biarkan pemenang tetap jadi pemenang, yang kalah tidak kalah. Karena pemenang nggak mungkin ada tanpa yang kalah. Tapi kan ya, nah ini kan sudah tapi dulu kan. Ya biasa perempuan Ustaz. Sekarang begini. Nah ketika Anda ada tapinya, muncullah kemudian alternatif kedua, yaitu adalah upayakan ada satu waktu, seminggu sekali, 2 minggu sekali, untuk saling mencurahkan ketidaksenangannya dengan pasangan. Itu harus wajib ada. Pokoknya kamu silakan, sekarang bebas, saatnya saya mendengarkan Anda dan memberikan feedback atas masukan Anda. Itu boleh dilakukan. Pokoknya aku nggak seneng kalau kamu seringnya pulangnya malam, apalagi kamu baru siaran itu nggak pernah pulangnya sampai malam-malam terus itu. Kamu juga jangan sampai kamu nungguin antena sampai malam, nungguin pemancar sampai malam. Aku juga nggak pulang-pulang kamu, misalnya begitu ya. Misalnya gitu. Itu dia juga apa namanya? Namanya dia teknisi ya, dia penyiar gitu kan. Kamu syuting terus ya, kamu manten sana manten sini, lihat banyak orang cantik-cantik ya, kamu di rumah nggak pernah disyuting. Misalnya gitu kan, mungkin dia fotografer atau tukang syutingnya manten. Kamu tausiah terus ya di mana-mana, yang di rumah nggak pernah ditausiahi gitu. Wah, kena saya. Nah, gitu nggak usah. Iya, ya tapi itu boleh. Nah, ya kan? tapi kan bagus. Ketika ternyata rumusnya hampir 99 perceraian itu dimulai adalah dari dirinya merasa tidak dihargai. Boleh dicatat ini. Makanya cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah hargailah. Misalnya ada apa suami begitu habis hubungan sama istrinya, wah makasih ya dek enak. Pernah bilang gitu? Gak pernah. Yang ada kan tidur aja kan gitu. Thank you ya, kan gak pernah. Istri misalnya dikasih sama suaminya, dek jatah bulan ini ya alhamdulillah saya gitu ada? Ada dong. Wah, ada alhamdulillah. Karena yang kejadian kok cuma segini, Bang? Kan begitu Mas. Nah, jadi rumusnya mengalah kemudian adalah memberi apresiasi. Jangankan istri atau suami. Ini Mas Eko perlu belajar ya. Kenapa Mas Eko yang di headline? Mas Eko masih jomblo, soalnya jomblo. Iya, kita doakan segera menikah. Amin. Yang dengar ini alamin. bisa ngubungi di sini ya. Iya, baiklah. Ini kok cowok yang soleh. Amin. Iya, Mas Eko tuh seorang yang di balik layar nih ya teman kos. Jadi kalau sama disebut-sebut karena berapa ustadz yang kesini yang luar biasa, kemudian dia juga sudah banyak tausiah, dia cuma kurang praktek yang satu itu. Oke, kembali ke tadi. Jadi ketika orang itu diapresiasi, anak saja ketika dia diapresiasi, wah pinter, good, yes, oke, kamu itu besok dia mau melakukan lagi, mau adzan mau ini karena apresiasi. Nah benar. Makanya yang kurang dari kita itu mengapresiasi istri atau suami. Kita sering mengapresiasi istrinya teman dan suaminya teman, itu aja yang sering kejadian gitu kan. Wah, yang tersenyum. Jadi kan gitu, wah makasih ya kamu udah bawain aku. Coba sama istrinya sendiri, sama suami sendiri nggak pernah kan. Nah maka kita terbuka aja. Jadi ternyata rumus pacaran, kenapa pacaran selalu bisa langgeng? Banyak yang langgeng karena pacaran ini mencoba untuk mengalahkan, ya wes lah, satu mengalahkan, kedua apa, dia juga apa kemudian mengapresiasi, oh bagus sih, makasih ya, gitu kan, gitu kan. Nah ini kita adopsi ke pernikahan, harus ya kan gitu, kita adopsi. Makanya bagaimana mantan anyar ini suasananya kita bawa di mantan lawas selanjutnya itu. Nah ini penting sekali. Nah jadi nggak ada pertanyaan apakah ini jodoh Ustadz. Nah itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi
ternyata perceraian itu walaupun boleh dalam Islam, tapi dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, benar. Makanya sangat harus dihindari. Bukan itu nggak boleh ya. Ada exitnya itu ada, tapi exit ini hanya dipakai. Nah ternyata saya pernah memberikan survei kecil-kecilan, yaitu orang itu ternyata ketika ada konflik rumah tangga kemudian dia terlintas dalam pikirannya cerai wae poyo, cerai aja apa ya, itu kecil aja, itu akan menjadi kenyataan. Maka ketika konflik, kata itu nggak boleh keluar. Jangankan kata, pikiran dan perasaan nggak boleh ada. Itu ketika itu ada dikit aja, itu nanti akan membesar. Terrealisasi ya Ustaz. Akhirnya terrealisasi. Itu mirip teori bunuh diri. Dalam ilmu psikologi, kesempatan itu hanya butuh 0,00 sekian. Yang paling penting dominan itu orang yang bunuh diri itu karena sudah punya niat dulu. Ketika dia kepepet ke pojok gitu kan, itu kemudian apa bunuh diri aja apa ya. Nah itu kan seperti itu. Ini ngomong bunuh diri ya, kemarin kita bahas juga. Tapi saya mau cerita kemarin kebetulan di tempatnya teman kita, di sampingnya tempatnya Mbak Irma itu, Mbak Dini itu, kemarin ada kejadian, ada orang kontrak rumah gitu kan. Kemudian ini orangnya baru pulang dari kerja kan, karena pandemi kapal pesiarnya kan nggak jalan nih. Dia pulang ke rumah. Nah ternyata sang istri itu kan suka royal gitu kan. Ya mungkin uangnya suami itu nggak cukup gitu kan. Dan ternyata sebelum itu kan rumahnya di lain tempat itu udah dijual, maka dia kontrak di daerah situ ya, di kota Jogja itu, yang kemudian posisinya sampai pemilik rumahnya sebenarnya teman saya, sampai listriknya itu mau dicabut sama PLN karena sudah ngemplang berkali-kali nggak bayar gitu kan. Tapi karena tahu itu miliknya teman saya dan teman saya ada hubungan baik dengan PLN, ya kemudian dikasih tahu dan kemudian ya diberesin dulu kan. Ternyata dia berangkat dari rumah itu pamitan, rapi gitu kan, dia bawa dompet komplit, cuma dia nggak bawa identitas, sudah ditinggal di rumah semua. Kemudian dia pergi jalan gitu kan, pakai pakaian bagus, pakai sepatu gitu kan, casual gitu. Ternyata dia di pinggir rel kereta api itu di daerah, ya gitu kan. Dia terlihat oleh saksi mata jam 5 itu masih mundar-mandir. Mungkin dia masih menghitung, melihat kecepatan yang paling cepat mana ini keretanya. Nah pas jam 7 itu dia lihat yang paling cepat, mungkin dia menabrakkan dirinya dan meninggal dunia. Ya itu luar biasa. Makanya bayangkan, ternyata dalam kehidupan ini niat itu punya faktor yang sangat kuat sekali. Makanya ketika Anda pengen bunuh diri, itu nanti tinggal nunggu kesempatan yang hanya 0,0 akan terjadi. Maka ketika Anda menikah pun sama, ketika Anda cerai ya, itu tinggal nunggu pemicu kecil aja udah bablas itu. Makanya jangan pernah ada niat itu. Tapi Ustadz kan banyak yang sudah bercerai akhirnya. Nah itu nanti kita bahas tema lain. Tapi kita temanya kali ini ada bagaimana agar nggak cerai kok. Kita nanti bahas tema lagi kalau udah cerai kayak apa harusnya. Nah kan gitu kan. Dalam Islam kita bahasnya agar nggak cerai. Makanya agar nggak cerai itu satu. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, ledakan itu muncul karena nggak pernah dikeluarkan. Makanya orang kentut tuh jangan ditahan, ya. Keluarkan aja. Karena ternyata nggak bisa kentut, nggak bisa pipis, itu termasuk penyakit. Ya, maka keluarkan aja. Termasuk kalau kita mengeluarkan isi-isi hati. Makanya siapa yang paling tepat mendapatkan curhatan dari istri? Ya suami siapa yang paling tepat ya? Ya istri. Yang sering kejadian adalah istri curhatnya sama teman prianya. Ya sudah itu aja. Ya itu jadi masalah gitu kan. Sama ketika seorang suami. Nah maka sekarang adalah tadi rumusnya harus ada yang mau berkorban mengalah. Karena ternyata rumus orang dulu tuh cuma berkorban kan Mbak, sabar. Ada yang korban tuh laki-laki, dunaknya terus ya, dimarah-marah sama istrinya. Ya sabar ya Allah, saya terima darimu, mudah-mudahan menjadi amal solehku, menjadi penembus dosa-dosaku. Mungkin dulu dosaku banyak sehingga engkau kirimkan jodoh yang seperti ini ya Allah. Dia terus sabar, pokoknya 24 jam kali sekian pernikahannya itu, istrinya itu kalau dihitung itu kecepatan untuk marahnya itu 100 sekian per jam itu nggak pernah berhenti. Terus dengan durasi yang luar biasa. Tapi ternyata tahu nggak? Tiba-tiba istrinya sakit jedier. Allah kirimkan sakit, kemudian yang merawat suaminya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Apa terjadi? Istrinya menangis. Kemudian setelah selesai dari sakitnya itu, tiba-tiba istrinya menjadi sangat manja, sangat luar biasa menghormati suaminya. Ternyata
Allah kirimkan dalam bentuk lain untuk memperingatkan si istri itu. Benar. Maka saya ingatkan istri-istri hati-hati. Ngapain kok diingatkan cuma istri-istri? Ya, Suami-suami juga hati-hati dong. Kita belum selesai ceritanya, untuk suami juga ada. Oh, iya. Ada yang namanya suami. Maklum nih hostnya kayaknya ngegas ya, kamu ngegas ya malam hari ini ya. Jadi ada suami itu ya itu dalam kehidupannya itu selalu menjadikan istri seperti pembantunya. Pokoknya seperti apa? Istilahnya dulu kerja rodi gitu kan, romusa lah. Jadi si istri ini mirip batur. Jadi pokoknya aku pengen menikah sama kamu itu agar aku ngirit, nggak mengeluarkan ongkos beli mesin cuci, agar kamu bisa nyuci. Pokoknya mau nggak karu-karuan gitu. Tapi kayaknya kalau di nowadays tuh nggak ada deh yang kayak gitu. Iya betul. Langsung diserbu sama netizen. Iya pasti. Nah tapi ada suami itu yang nggak pernah ngasih peluang istrinya untuk memberikan ruang sekedar berbagi. Pokoknya kamu harus menurut saya kamu salah semuanya. Bener. Gitu kan ada. Nah, yang seperti itu juga ada. Allah nanti kirimkan juga bencana pada suami untuk memperingatkan. Karena pasangan yang diam itu belum tentu salah, Mbak. Bisa jadi dia itu hanya nggak mau cerai, nggak mau bubar rumah tangganya. Akhirnya dia ikhlas saja, sudah terima. Tiba-tiba Allah pasti kirim pertolongan. Benar. Karena apa? Nggak mau cerai itu termasuk orang yang luar biasa. Karena apa? Menikah itu misakon goli itu perjanjian yang sangat berat. Melibatkan Allah di dalamnya. Maka dia menjaga betul, aku disaksikan sama Allah, aku nggak mau bercerai. Pokoknya mau terjadi pun aku terima deh, semuanya aku terima, apapun itu pahit getirnya aku terima. Pasti dibalas sama Allah. Nanti Allah bikin, makanya kalau mau buat suami itu sayang pada Anda, mau buat istri itu sayang pada Anda, mintanya sama Allah bukan sama pasangan. Pasangan itu susah sekali diajak komunikasi, itu kadang-kadang susah. Aku maunya gini loh dek. Ya aku bisanya gini kok, kenapa sih kamu maksa aku? Sama kan? Aku punya gini loh mas. Ya aku apa adanya begini, kalau nggak mau ya sudah. Mesti begitu. Tapi kalau mintanya sama Allah, nanti Allah yang pelan-pelan ngatur. Karena apa? Biasa mas, pas konflik itu sering sekali orang sedang gelap mata. Bener. Nah ketika tidur nanti Allah bikin mimpi-mimpi khusus untuk dia. Mimpi suaminya nikah lagi. Begitu bangun dia, wah iya ya kok nikah tenan gimana ini. Nah dia mulai takut gitu kan. Terserahlah Allah kasih caranya, kan Allah yang punya kuasa. Nah jadi rumusnya adalah setiap pernikahan pasti ada tension namanya. Tension itu berarti kan tensi ya. Ada kalau bahasanya psikologi ada simptom-simptom yang simptom ini kalau nggak diobati bisa menjadi penyakit jiwa, menjadi gila dan sebagainya. Nah jangan sampai simptom ini meledak, makanya perlu acara makan bersama di luar, tidur bersama di luar, bukan di luar rumah loh ya, maksudnya ke hotel. Nggak apa-apa camping gitu ya, kan, camping boleh. Camping Pokoknya ada acara bersama. Maka goes itu yang terbaik ya sebetulnya sama keluarga, bukan sama teman-teman. Teman-teman sih boleh, tapi sama keluarga juga diajak gitu kan. Kadang-kadang istri nggak diajak, sampai rumah hanya dapat kaosnya yang kotor, hanya dapat gitu kan, makanya diajak gitu kan. Makanya apa ya, kegiatan bersama itu ya usah suami istri lah. Bener. Kita sama teman kalau mau dekati teman harus diajak sering ketemu kan, ya makan bersama, ngobrol bersama, apa-apa bersama. Nah sekarang ini kita nggak boleh punya prinsip udah menikah nggak bakal dia kemana-mana. Bahaya itu. Justru setelah menikah itu Anda harus lebih intens dengan dia, karena apa? Godaan di luarnya luar biasa. Dan untuk para ibu-ibu, ini kalau ibu-ibu dibahas masih marah gitu kan. Tapi inilah kita coba belajar dari istri-istri Nabi gitu kan, dan istri-istri para sahabat gitu kan. Itu luar biasa. Ternyata mau masuk surga itu perangkat perempuan itu sebetulnya sangat sederhana sekali, tapi beratnya luar biasa. Maka mengapa sih istri-istri dulu itu masuk surganya gampang sekali? Karena istri zaman Nabi itu kan cuma satu modal, aku terima apa adanya. Dan itu sekarang sangat jarang. Bahkan istri-istri dulu itu kan membentak nggak berani. Bahasanya kemudian melotot matanya sama suaminya nggak berani. Dia kalau lihat cuma menunduk gitu kan. Kalau dia kecewa ya dia sabar. Itu pacarnya seperti itu sekarang sudah susah ditemuin. Yang ada suami belum ngomong, istrinya udah ngomong duluan. Seto mas. Kan gitu kan. Seto gitu ya, ngomong. Ya jadi oleh karena itu ternyata ayo kita ulangi kembali. Dulu ketika mau nikah apa sih motivasinya? Kalau cuma motivasinya cuma mau ini loh, yang membuat pernikahan itu nggak pernah bisa ketemu itu karena motivasinya yang keliru dari awal. Suami motivasinya pengen seksual, istri motivasinya pengen dapat materi. Jadi nggak ketemu kan? Yang satu pengen seks, yang satu pengen duit, yang satu nggak bawa duit, yang satu ngasih seks. Udah cerai. Jadi kayak argo akhirnya. Kamu pengen mas, mana duitnya? Nah itu sama yang di luar sana kan gitu. Makanya kenapa dalam Islam menikah itu perlu meluruskan niat. Saya waktu itu masih ingat, saya begitu mau menjelang ijab kabul gitu saya menangis karena
Pak Haryadi Suti wali kota itu waktu itu membisiki pada saya, Munif, this is the time. Ini adalah waktunya. Tata niatmu. Kalau kamu salah niatnya, kamu salah selamanya. Wah, dari situ saya makdek gitu kan. Saya luruskan niat. Karena banyak orang yang niatnya cuma gituan. Ya, akhirnya salah betul kan. Begitu nggak menarik istrinya begini-begini, akhirnya banyak yang bercerai. Maka ternyata ayo yang mau menikah, tata betul ketika mau ijab kabul itu kamu tanya lagi. Kamu mau apa aslinya? Itu. Nah, maka insya Allah kalau kita nawaitunya ibadah membawa sampai ke surga, maka setiap tahapan pernikahan itu mau seneng, mau susah, mau sedang benci, mau sedang cinta, mau sedang kecewa, mau sedang bahagia, semuanya adalah tahapan-tahapan yang insya Allah membawa kita ke surga. Amin. Berarti sejalan ya Ustadz sama apa namanya, katanya kalau sama di negara sekarang juga sebelum nikah tuh ada pembekalan, itu kan sedang ramai dibahas juga. Pembekalan secara Islami juga harus ya. Betul. Ternyata banyak orang yang nggak tahu ilmunya bahwa menikah itu nawa, karena nawa itu sangat penting sekali, Mbak. Karena nawa itu nanti menjadi ketika ada konflik dia akan kembalikan lagi. Kamu dulu maunya apa? Kamu dulu niatnya apa? Misinya apa? Gitu kan? Kalau udah tahu niatnya, misinya apa, akhirnya oh iya. Ternyata seksual itu hanya bagian salah satu agenda. Oh iya, ternyata uang itu menjadi salah satu alat. Oh iya, gitu kan? Akhirnya ternyata keimanan. Kalau dilihat dari orang istri-istri zaman dulu itu kan dikasih apa-apa ya terima aja kan, nggak ada masalah gitu kan. Nah disinilah sekarang ini, karena kalau kita bahas kompleks Mbak nanti pasti nggak cukup sesi ini karena banyak sekarang kejadian istri-istri itu malah bekerja, suaminya malah nganggur. Itu yang menjadi persoalan, sehingga disitulah rawan konflik. Karena apa? Suami nggak punya harga diri, istrinya menilai dari argo uang terus, sehingga dua-duanya nggak pernah imbang. Dan ini nanti akan ada PR. Kita akan bahas nanti khusus spesialis kayak gitu. Suami nggak kerja. Nah, suami itu tidak bekerja. Itu sedang viral karena posisinya banyak sekarang yang kemudian tahu istrinya yang bekerja dapat uang banyak, yos kowe aku tak nang omah. Itu ya malah parah kan gitu. Padahal dalam Islam tidak begitu. Sejelek-jeleknya pria tetap harus bekerja, meskipun pekerjaannya hanya membersihkan rumah, itu juga bagian dari kerja. Karena banyak orang yang kadang-kadang meremehkan hal yang kecil gitu ya. Jadi kembali ke tadi Mbak Dini, ketika kita udah menikah kita nggak boleh bertanya apakah ini jodohku, tapi kita harus berdoa, ya Allah jadikan dia betul-betul jodohku yang kau pilihkan untukku. Kalau dia buruk baikkan, kalau akhlaknya kurang ajar jadikan baik ya Allah, kalau dia kurang amal soleh berikan kesempatan kemauan untuk beramal soleh ya Allah. Tata dia ya Allah, aku tahu seburuk-buruknya orang, kalau engkau tata pasti akan baik ya Allah. Gitu doanya si suami, doanya sih sama istri pada suami, doanya suami juga sama, ya Allah aku yakin kecerewetan dia itu adalah kehendak-Mu ya Allah, Kau bikin dia cerewet ya Allah karena agar aku baik ya Allah. Oleh karena itu jadikan hatiku dan kupingku ini enggak pedes ya Allah dengar cerewetnya dia, malah menjadi motivasi untuk aku lebih baik dan lebih soleh ya Allah. Benar. Keren kan? Keren. Jadi gitu. Harus gitu ya dua-duanya ya. Jangan terlalu banyak menuntut juga. Jadi no more questioning about kalau udah menikah apakah dia jodohku, apakah dia yang memang yang tepat untukku. Kalau semua sebelum menikah itu boleh ya, boleh di garis bawahi. Sebelum menikah itu mungkin kamu masih ya setengahnya, kan kadang-kadang tuh ada yang belum percaya 100% gitu loh Ustadz. Itu masih bisa ya dipertanyakan hal-hal seperti itu. Tapi kalau sudah menikah, ya udah ijab kabul. Nah, mungkin di kosakata selanjutnya kan kita bahas bagaimana sih cerai yang syar'i, artinya boleh nggak cerai yang tidak melanggar agama, dan kalau itu dilakukan harus ngapain, bagaimana, kenapa terjadi. Berat ya. Tunggu ya. Berat ya. Okay. Jadi yang di rumah mungkin teman kos nikah aja belum Pak Ustadz, ketemu jodoh aja belum ya kan, udah bahas. Kok tersenyum belum? Tersenyum ya. Tersenyum penuh arti ya kan ya. Bagus gitu kan, karena sebelum nikah udah banyak itu serapan ilmunya. Besok dipraktekkan yang baik-baik aja ya Mas Eko ya. Tetap ya dibahas ya. Baik, terima kasih udah mendengarkan. Walaupun dengerinnya tuh sambil masak, walaupun dengerin itu mungkin sambil ngerjain tugas, sambil online, sambil apapun, itu tapi tetap bagian dari ibadah ya Ustadz ya. Daripada dengerinnya yang nggak jelas, mendingan dengerin kosakata aja. Kita obrolin seputar Quran, Islam dan ceritanya. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya, pastinya bahasannya bisa lebih menarik lagi. Apalagi kalau teman-teman kasih tahu apa sih yang pengen dibahas untuk kosakata selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe dan juga comments ya, you guys, gitu kalau kata anak sekarang ya. Terima kasih Ustadz Munif. Kita ketemu lagi di kosakata selanjutnya. Kita undur diri dulu teman-teman kos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.